Hai, Mister, welcome back. Di video kali ini aku mau bahas buku The Cuban Girls Guide to Tea and Tomorrow karena bakal ada filmnya mungkin tahun depan. Jadi sambil nunggu kita ngomongin bukunya dulu. Bareng Satrio di sini. Bentar, susah. Hai Halo Satrio. semuanya, halo Kak Di. Halo. Bisa perkenalan dulu Satrio, misalnya bahas channelnya tentang apa, terus misalnya aktifnya di mana juga gitu, apakah cuma di Booktube, di YouTube atau mungkin ada di Instagram, ada di TikTok juga? Halo semuanya, namaku Satrio. Aku dari channel Satrio Utomo yang sekarang baru mulai merambah ke Bookstagram dan biasanya aku link di deskripsi video sih karena agak susah tulisannya. Terima kasih. Kalau aku biasanya seringnya bahas buku-buku random, tapi akhir-akhir ini aku lebih sering baca fantasi sama romance. Terima kasih. Suka romance. Buku Iya, yang kita bahas baru juga. berubah channelnya. Soalnya aku jarang lihat channel lain gitu, misalnya yang booktubernya cowok yang bahas romance. Makanya aku seneng ada buku ini yang ya romance, terus ternyata ada yang minat juga gitu. Bukunya itu The Cuban Girls Girls Guide Guide to Teeth to and the End Tomorrow. Tomorrow. Ini panjang banget. Dan ini tuh buku karya Laura Taylor Nemi. Semoga aku nggak salah baca ini ya, namanya. Belum ada, ini buku apa ya, terbitan tahun 2020 ya. Iya, Dan 2020-an. Udah agak dan lama sih. ya dan covernya cantik banget, makanya itu sih yang menarik buat dibaca. Nah, sinopsisnya ini tentang Lila Reyes yang kehilangan 3 hal terpenting dalam hidupnya. Pertama, neneknya meninggal. Terus dia diputusin sama pacarnya. Terus sahabat baiknya tuh pergi ke Afrika gitu, ngedadak nggak ngabarin. Lila ini jadi semacam depresi dan nggak tahu gitu harus gimana. Nah, keluarganya tuh berusaha untuk membantu dia sembuh, tapi udah kehilangan cara, makanya dia dikirimlah ke Inggris, ke bibinya gitu yang tinggal di sana, punya penginapan. Keluarga itu berharap Lila bisa liburan di sana selama musim panas, bisa nanti sembuh lagi gitu. Inggris sama tempat tinggalnya Lila ini, Miami, ini beda banget soalnya musim panas di Inggris itu malah dingin dan Lila tuh nggak suka banget sama semua perbedaan gitu yang ada di Inggris. Tapi dia masih untungnya gitu dia masih bisa masak, masih bisa manggang gitu di dapur penginapan. Terus dia juga ketemu sama Orion Maxwell. Dia ini cowok pegawai, pemilik toko teh yang jadi supplier teh ke penginapan itu. Dan Orion ini jadi tour guide-nya Lila di Inggris. Kita bakal reviewnya itu 2 bagian ya. Kita bakal yang non-spoiler dan spoiler, tapi kita bahas yang non-spoilernya dulu. Jadi yang belum baca masih bisa ngikutin diskusinya. Ya pertama mungkin setelah baca novelnya apa yang disuka dari ceritanya? Kalau aku dari cerita ini yang aku suka itu setiap karakter utamanya itu cerita di balik keseharian mereka itu ada gitu dan detail. Jadi buat feel-nya itu cukup terasa sama cara penulis buat menuliskan pemandangan atau apa ya lingkungan di sekitar Layla dan Orion di England ini itu cukup cantik banget gitu dan aku kan apa ya sengaja ngefollow si penulisnya ya ternyata itu tuh digambarkan dari dunia nyata dan itu menurutku sukses sih penulisnya buat menggambarkan kondisi sebenarnya ke dalam tulisan itu sama cerita romansnya itu cukup sweet kalau buat aku sih ya itu aja sih mungkin kalau aku dari yang aku suka. Iya, aku juga suka apa ya, setiap ada informasi gitu di Inggris tuh kayak nyebutin entah gedung atau misalnya jalan atau misalnya sungai, aku langsung nge-Google gitu. Ini di mana ya kira-kira? Soalnya mereka kayak ngomongin jarak gitu kan, jarak antara ke sini ke sana gitu setiap Lilanya mencoba nge-explore tempat baru. Tapi aku jadi bingung sendiri gitu karena takut salah soalnya ternyata namanya banyak gitu, nggak tahu nih Inggris sebelah mana gitu, bukan London juga.
Kalau aku sih suka romance-nya juga itu sweet, kayak ini kan yang adult ya, jadi ya apa ya, manis gitu lah ya. Sederhana tapi cukup ada efeknya gitu, cukup ada progres. Dan yang aku suka sih karena ini nyeritain trauma depresinya remaja gitu kan, yang Lila alamin ini serius gitu, dia kayak kehilangan 3 hal sekaligus gitu, itu kayak pasti kaget atau shock gitu, kayak nggak tahu harus ngapain, dan kita di sini kayak ngikutin perjalanannya Lila untuk sembuh gitu, terus dibahas. Dan aku juga suka pas Lilanya masak sih, pokoknya masak apapun itu juga aku langsung Google nama masakannya, terus aku jadi lapar, terus ya banyak apa, jadi belajar masakan Cuban Cuban juga gitu, Kuba, biasanya bacanya Kuba, ternyata nggak jauh beda sama masakan Inggris, tapi aku nggak tahu juga gitu masakan Inggris ya, pokoknya jadi banyak hal yang dipelajari gitu. Terus kalau misalnya karakter tokoh favorit siapa, atau yang nggak disuka juga mungkin ada? Kalau aku sih suka Jules yang temennya Orion itu loh. Dia singer-songwriter dan apa ya, dia itu kreatif banget gitu kalau menurutku. Semua kesehariannya dia itu sampai bawa-bawa apa notebook kan ya buat nulis lirik di situ. Itu tuh kayak apa ya, penggambaran kreativitas yang cukup bagus sih kalau menurutku, dan konsisten juga karena susah kan konsistensi itu ya. Terus kalau yang nggak disuka mungkin yang ini sih, siapa, Flora Oh iya, itu, karena dia kan kayak mengkambing hitamkan band lain gitu ya, jadi agak agak nggak setuju sih sama perbuatannya Flora, cuma itu aja. kalau aku malah suka Flora. Iya, dia Kenapa nih di kalau awal Kak? di awalnya kan nyebelin ya, tapi dia apa ya, karakter yang ada perkembangannya gitu. Di akhir kita ngelihat Flora yang beda dari Flora yang di awal. Masih nyebelin sih, cuma ya rada mending lah gitu. Soalnya Flora ini dia tuh di apa ya, ikut kayak jadi masalah. Jadi si Lila ini kan kayak terlibat gitu sama Flora, sering ketemu gitu. Jadi kita tahu gitu yang dialamin Flora, dan ngaruh juga kan ke Lilanya gitu. Jadi aku seneng gitu ketika ada perkembangan gitu di karakter dia. Tapi aku nggak suka sama Lila. Bukan nggak suka ya, kayak kurang, nggak apa ya, nggak terlalu gimana ya, pokoknya aku agak, dia agak annoying aja gitu menurut aku, karena dia Sama sih kayak kalau aku. terlalu, oh iya berarti benar, dia tuh kayak Iya, terlalu ngebanggain kehidupannya di Miami, maksudnya gimana sih, Miami. Jadi Miami. pas dia ke Inggris kan kayak beda dikit, di rumah aku dulu, di asal aku kayak nggak kayak gini, ini harusnya nggak kayak gini, kayak banyak protes gitu, kayak susah banget gitu buat adaptasinya gitu. Dia tuh kayak, kamu tadi dikirim gitu buat liburan gratis, terus kayak nggak usah mikirin tempat tinggal, biaya atau apapun gitu, kayak kamu tinggal dateng gitu, tapi susah banget gitu. Susah banget. Terus kan banyak yang apa ya, mencoba kenalan sama dia, pokoknya dia tuh kayak tertutup dan ya pokoknya nyebelin gitu, kayak pokoknya semua yang aku tahu itu lebih baik gitu, kata dia tuh, pokoknya yang baru-baru ini tuh kayak salah semua. Kalau menurut kamu apa yang nyebelin dari Lila? Oh, kalau aku kayak kurang relate sih sama Lila, sama siapa, Lila ini. Karena aku kan orangnya itu lempeng aja gitu ya. Kalau ditaruh mana ya ya udah gitu. Dia ini kayak apa ya? Bahasa Jawanya itu ngeyel apa sih, keras kepala banget Ya, gitu. Kayak apa? Aku nggak mau ke sini terus. Ya terus kalau udah di sini tuh minimalnya adaptasi gitulah, nggak yang kayak pick me banget gitu loh. Itu sih yang bikin agak gregetan sama Lila. iya, nyebelin ya, kita malah nggak suka sama si karakter utamanya. Ada hal lain nggak yang nggak disuka, atau mungkin kayak mengecewakan gitu dari ceritanya? Tapi kalau misalnya agak spoiler, kita bisa pindah ke bagian yang spoiler gitu. Aku Atau agak spoiler. kita pindah ke yang spoiler, jadi apa yang nggak disuka nih? Kalau aku sih itu apa?
sebelum yang paling aku nggak suka ya, ini tuh karakter-karakter selain karakter utamanya itu kurang dapat highlight gitu loh, kurang dapat cerita. Kayak ada masalah sama salah satu karakter, nanti setelah masalahnya selesai, dia itu tiba-tiba hilang kayak ditelan bumi gitu aja loh, nggak pernah dibahas lagi, nggak pernah diceritain lagi kenapa dia begini, kenapa kayak ini loh, siapa anak band yang ngejar Flora itu dia kan cuma kayak manfaatin Flora gitu aja ya. Nah, apa penyelesaian masalahnya itu cuma waktu Flora bilang ke Lila kalau kayaknya aku dimanfaatin deh. Terus apa? Terus gimana? Kayak nggak ada lanjutannya lagi gitu loh. Tiba-tiba si Ben sama si anak ini tuh ngilang semuanya. Nggak pernah dibahas lagi. Terus endingnya juga itu endingnya kesel banget sih aku. Kayak udah seneng awalnya kan agak bosen ya karena ya gitulah cuma orientasi aja. Terus waktu pertengahan ini kok sweet banget, lucu banget. Terus waktu mendekati ending kok agak kurang. Terus waktu ending malah kurang banget. Aku bikin kayak awalnya itu aku udah mikir bakal reread buku ini lagi gitu loh. Waktu hujan-hujan gini kan, waktu di penggambarannya kan kayak dingin gitu ya, cocok banget gitu. Cuma waktu endingnya kayak nggak usah lah, besok-besok aja lagi gitu. Itu dulu sih kalau aku. Iya, itu yang soal karakter yang hilang ya. Aku juga ngehnya tuh pas di akhir loh. Kok mereka nggak muncul lagi ya? Terus kan banyak ya namanya dan aku nggak ngapalin juga gitu. Mereka tuh makin lama makin jarang muncul. Ya udah kali ya, beres kali ya. Udah mungkin udah selesai. Aku sih masih yang aku nggak suka sih masih tentang Lila. Soalnya dia tuh kayak banyak komplain, tapi aku nggak bisa nyalahin juga sih karena dia kan ceritanya lagi apa ya, nggak sehat secara mental gitu. Tapi aku harap dia yang diceritain tuh nggak 3 hal itu terus. Dia kan kayak ketemu orang baru, terus dia akhirnya mau cerita 3 hal yang dia hilang gitu. Terus dia ketemu orang baru lagi, cerita lagi hal yang sama gitu. Kayak diulang-ulang terus dan setiap dia misalnya dia sendirian atau dianya kayak masih sedih gitu ya, 3 hal itu lagi yang dibahas gitu. Nggak ada progresnya gitu. Apakah misalnya dia kayak, oh ya waktu itu misalnya di temennya gitu, waktu itu aku memang agak jahat sama temennya mungkin makanya temennya ada alasan gitu untuk pergi ngedadak untuk nggak cerita apa-apa gitu. Dia tuh kayak nggak apa ya, nggak ngelihat ke diri sendiri gitu. Dia cuma kayak fokus ke rasa sakitnya, rasa kehilangannya gitu. Dan itu nyebelin sih buat aku. Walaupun ya kayaknya wajar gitu kalau buat orang yang sedih ya kayak ngingat-ngingat yang sedihnya tuh kayak wajar. Tapi sebel aja gitu aku. Cuma jadi serba salah. Dan Terus yang ini loh Kak, oh iya, hmm, yang apa apa yang iya Stefani temennya itu kan kayak dia kan ceritanya sampai marah terus nggak komunikasi gitu ya. Terus kok kenapa tiba-tiba emailnya itu dibales gitu, nggak ada yang mendahului hal itu gitu. iya tiba-tiba dibalas dan dia tuh munculnya tadi ujung banget dan Iya, udah aja. Yang mantan pacarnya juga yang Andres, iya, kan dia tuh kayak Andresnya kayak mau pengen balikan lagi kan, tapi nggak dijawab sama Lila terus kayaknya udah aja hilang gitu dia. iya. Dia salah satu Kayak karakter alasannya yang hilang. kurang kuat gitu. Iya, Iya. kayak apa ya, dia kan katanya kayak selingkuh atau apa sih gitu, yang ke pantai sama cewek itu. Mm-mm. Ingat nggak Kak? Iya, terus Iya. kayak tiba-tiba ngajak balikan, ngapain gitu. Terus dulu itu ngapain putus itu. Heran aku sama karakter-karakter yang pendukungnya gitu. Tapi di akhir mereka kayak nyeritain gitu kenapa mereka si mantan pacar dan sahabatnya tuh kayak kenapa mereka nggak mau apa ya kayak ngejauh gitu sama Lila. Soalnya kayak Lila tuh kayak terlalu ngedorong cita-cita dia ke orang lain gitu. Karena Lila punya kayak apa ya target misalnya 5 tahun mau ngapain terus kayak orang-orang dekatnya juga harus punya gitu ya kayak ngedorong orang lain dan orang lain belum tentu suka belum tentu mau kan bikin yang kayak gitu dan itu tuh alasannya tuh di akhir gitu ditaruhnya gitu kenapa nggak di tengah-tengah gitu jadi kita tahu gitu oh ternyata si mereka itu punya alasan gitu kenapa mereka ninggalin Lila dan itu mungkin jadi salah satu hal yang harus apa ya dipikirin juga buat Lila gitu jadi kayak ngerubah gitu mikir juga ternyata dia nggak bisa ngatur hidup orang lain tapi nggak dibahas gitu dia pokoknya fokus ke 3 hal yang itu ya aku sebel aku Apa sebel
yang mereka kan ngejauhin Lila kan karena itu ya Kak ya. Tapi di bukunya itu kita nggak ngelihat Lila ini merubah hal itu di dirinya gitu loh. Tapi tiba-tiba semuanya itu balik ke dia gitu. Kayak ngontak dia lagi. Jadi kayak aku bingung terus. Berarti kamu ngejauhin dia itu kayak cuma nggak ada niatan apa gimana? Apa kayak kebawa emosi apa gimana gitu? Agak Iya, bingung aja. tiba-tiba mereka kan datang lagi gitu ya, kecuali neneknya. Apa sih si mantan pacar dan si sahabatnya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, maksudnya nggak ada yang dibahas, nggak ada apa. Terus kayak Lila tuh, aduh aku jadi nggak tahu nih harus kembali ke rumah atau tinggal di Inggris gitu, kayak waktu itu kayak pengen pulang terus, sekarang pengen tinggal apa, pokoknya aku sebel aja sama Lila. Iya, harusnya dibahas di awal ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ini kan Lila itu dikirim ke luar negeri gitu ya, ke Inggris untuk nyembuhin mental, untuk healing gitu, kalau bahasa bagusnya. Di sini Lila itu kayak dipaksa gitu buat pergi gitu. Tapi menurut kamu kayak pergi ke tempat baru gitu, itu emang efektif nggak sih buat kayak nyembuhin atau refreshing? Tapi bukan ke healing ya, healing sih maksudnya, tapi healing di kita kayak 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 apa ya, artinya kayak liburan doang gitu, sedangkan ini kan Lila bener-bener kayak nyembuhin diri, nenangin diri gitu dia. Kalau menurutku sih cukup efektif ya Kak ya, karena kan dia kan ceritanya neneknya itu yang ngajari segala hal tentang pastry gitu ya. Terus tokonya itu yang, bukan toko sih, iya sih toko, yang bangun kan juga neneknya. Jadi waktu dia lihat itu mungkin ceritanya kayak dia jadi keinget terus gitu. Tapi masalahnya waktu di England dia juga yang dibahas itu terus. Jadi kayak susah move on. Tapi kalau menurutku dia itu berhasil move onnya itu karena bisa ketemu orang-orang baru di sana gitu sih, kayak Orion, Flora, Jules, terus lingkungan di sekitarnya gitu. Itu yang menurutku bikin apa ya, aspek yang bisa ngebus Lila buat cepet move on gitu. Itu sih kalau aku. Iya sih, soalnya kan semua yang hilang, yang pergi dari kehidupan Lila itu kayak deket banget dari rumah gitu. Jadi kalau dia di rumah terus mungkin bakal kepikiran terus ya. Lebih kepikiran daripada ke Inggris gitu pokoknya. Dan aku juga lihat Lila itu dia kayak hidupnya, dunia tuh kayak sempit banget gitu. Dia cuma pokoknya tentang toko, neneknya, masak, pokoknya tentang nerusin toko gitu. Jadi dia kayak nggak pernah belajar misalnya bikin kue baru. Pokoknya dia kayak resepnya kan yang diturunin sama neneknya. Dia nggak pernah nge-explore, misalnya dia mau bikin resep baru, atau misalnya dia pengen ngeliat gimana masakan di negara lain gitu. Pokoknya dia kayak terus aja gitu di situ. Jadi pas dia ke Inggris ya bagus sih karena tempatnya beda banget. Sekalian healing dia bisa belajar juga karena ujungnya kan dia kayak tertarik untuk sekolah kan, untuk lebih apa ya, belajar lebih banyak lagi tentang pastry, tentang pokoknya manggang kue yang belum, atau misalnya dia nggak pernah pelajarin gitu dari neneknya gitu. Dan untungnya lagi dia pas pergi itu dia nginep di apa ya, ada keluarga gitu di Inggrisnya, jadi dia nggak usah mikirin biaya gitu, jadi kayak proses move on-nya tuh kayak lebih santai gitu, kayak lebih ringan gitu kan. Kalau kita kan, kalau kita maksudnya kalau orang-orang kan healing liburan pulang tuh kayak stres karena duitnya habis gitu. Lila tuh kayak ya udah gitu. Terus tapi aku berharap sih diceritain nggak ya, kayak si keluarganya tuh kayak bawa si Lilanya ke psikiater dulu gitu, atau nggak konsultasi dulu gitu. Ada nggak sih? Enggak ya? Enggak sih Kak. Waktu itu kan dia kayak lari jogging yang jauh banget sampai kehabisan nafas dehidrasi itu loh. Iya. Pokoknya dia lari terus. Ya. Terus dari situ yang ditemuin sama sisternya, terus tiba-tiba dikirim ke Inggris. Cuma itu aja sih yang aku Iya, seingatku. jadi Kayak kurang aja gitu. jadi aku ngelihatnya sih kayak keluarganya kayak udah aku pusing, kamu pergi aja Iya, deh gitu. diusir tiba-tiba ya. Biar ini urusan keluarga lain gitu, mungkin orang lain bisa gitu. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Soalnya merekanya kayak nggak, keluarganya kayak nggak usaha dulu gitu. Kalau mungkin mereka usaha dulu terus udah stuck gitu, mungkin ya nggak apa-apa dikirim. Nggak apa-apa dikirim. Ya maksudnya opsi terakhirnya dikirim gitu. Terus kita ini novel romance tapi kita belum
banyak bahas romansnya ya. Iya. Kan kita ini Orion ini si London boy ini bukan London sih ya, pokoknya si cowok Inggris ini Winchester, kayak Kak. Winchester boy kurang dibahas ya. Kita bahas endingnya mungkin karena di sini kan salah satu mungkin konflik utamanya itu karena Lilanya jatuh cinta sama Orion, dan tapi dia akhirnya pulang kan ke rumahnya, terus dia kayak bingung gitu harus pulang atau misalnya tetap di Inggris gitu sama Orion. Terus gimana gitu masa depan mereka ketika mereka jauh gitu. Terus endingnya tuh kayak terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Tapi sebenarnya apa sih ending yang kamu harapin gitu antara Lila dan Orion ini? Kalau yang aku harapin sih sebenarnya set ending ya cerita ini. Agak aneh, tapi kayak ceritanya itu cocok gitu ditujukan ke akhir yang sedih kan itu. Lila kan diajak Orion jenguk ibunya ya, yang tiba-tiba ngomong bahasa Kuba yang agak banget gitu kan. Tiba-tiba ngomong ke orang sakit bahasa asing, terus kan mereka peluk kayak ya scene romance biasa, terus kepisah gitu ya. Aku harapannya itu udah selesai waktu Lila nyampe di airport, terus ya kayak melanjutkan hidup tanpa Orion aja gitu kayak LDR. Itu kan bisa muncul dua kemungkinan ya, antara set ending itu ketutup atau dia itu bisa buka ke buku yang satu lagi. Kalau ceritanya diteruskan waktu Lila sekolah di mana, Le Cordon Bleu, yang apa, sekolah pastry itu kan jadi lebih seru ya, nggak cuma kayak gini aja gitu. Jadi pastry-nya itu digali lebih dalam kayak gitu sih Kak, kalau aku. Iya, aku juga mikir mereka tuh kayaknya pisah gitu, nggak akan bareng, soalnya mereka udah kayak ada pesta perpisahan gitu kan buat Lila, terus kayak udah sedih-sedihan gitu mau pisah kayak bye bye gitu kan. Semuanya tuh kayak nanti kita komunikasi tapi kayak nggak bakalan ketemu gitu, mungkin komunikasinya online. Tapi aku sih berharapnya tuh ada konflik gede. Biasanya gini kan novel romance mereka tuh kayak baik-baik aja gitu. Terus ada konflik gede, makanya kayak pisah dulu atau berantem, terus nanti ada resolusi apa gitu. Ini aku kayak makin ujung cerita tuh makin turun, terus ya datar gitu. Terus kayak ya udah mereka kayak mungkin bagus sih karena kayak ngeliatin pacaran hubungan yang sehat gitu ya, mereka komunikasinya bagus, tapi nggak seru gitu kalau buat cerita gitu. Kayak kurang Tapi menarik aku gitu. ada kebingungan sih Kak ini. Di sini kan ceritanya Lila itu langsung dikirim ke England ya. Tapi mereka itu kayak apa ya? Pisahnya itu kayak nggak bakal pernah ketemu lagi gitu loh. Padahal di situ kan ada rumah bibinya. Terus dia juga dikirimnya secepat itu, dibeliin tiketnya juga secepat itu kan. Kok bisa dia kepikiran nggak ketemu mereka lagi gitu loh? Kan bisa tiba-tiba liburan musim panas atau musim dingin ke England kan bisa gitu. Mikirku sih kayak gitu, jadi aku agak ngangong-ngangong sendiri waktu mau akhir itu. Pas akhir juga aku nggak nyangka loh si Orionnya bakal muncul lagi di akhir di rumahnya Lila. Aku kayak nggak nyangka banget ini kapan beres ya ceritanya gitu. Nanti ini kalau aku mikirnya kalau Orion datang terus mereka kayak kan si Lila harus ngenalin dia ke lingkungan dia, terus kayak ceritanya panjang lagi gitu, kayak udahlah selesain aja. Kayak mereka ketemu, aku mikirnya mereka ketemu terus udah aja gitu, kayak cuma pandang-pandangan ya gitulah kayak novel romance gitu. Ini kayak ada lagi ceritanya gitu. Aduh, aku waktu itu aku udah capek gitu. Ini kayak nggak, malah jadi kerasnya nggak berhenti gitu, nggak ada ujungnya gitu ceritanya. Sayang sih itu karena di awal udah lumayan bagus gitu. Iya, apa sih? Ya, aku kira atau endingnya tuh kayak ada epilognya gitu. Akhirnya Lilanya kuliah di London itu, terus ketemu sama Orion gitu. Itu kayak lebih bagus gitu. Mereka kayak pisah beberapa tahun mungkin atau beberapa bulan, terus mereka ketemu lagi di London. Iya itu aku juga baru-baru ini kan aku baca ini apa, My Mechanical Romance. Udah baca belum? Belum. Itu tuh ini agak spoiler sih, tapi boleh nggak sih? Nanti aku potong aja bagian ini. Iya. Tapi
kita bakal apa ya? Mungkin dapat cerita baru, mungkin dapat ending baru karena nanti ada filmnya yang mungkin tayang tahun depan. Alasan aku baca juga sebenarnya karena ada filmnya ya. Sama sih Kak kalau aku. Aku kan awalnya ngikutin siapa Kit Connor itu ya. Terus tiba-tiba ada foto gitu loh yang apa sama kayak apa ya dua pemain utama di film ini gitu. Terus aku jadi penasaran. Aku kira itu trailernya udah muncul kan. Aku lihat di YouTube itu kayak ada footage behind the scene-nya gitu loh. Dan itu pemandangannya tuh bagus banget kayak beda gitu. Jadi aku penasarannya dari situ. Iya, ini Kit Harington. Kit Connor ini kayak apa ya, lagi naik-naiknya soalnya apa sih, karena Heartstopper aku juga suka dan aku kayak pengen tahu lebih banyak gitu sama akting dia. Jadi pas lihat ada berita film ini terus jadi penasaran. Ya ngeliatin dia apa ya, aku suka aksen dia pas yang di Heartstopper nggak sih? Jadi pas di sini kan dia jadi main jadi orang Inggris lagi kan. Jadi pasti ada gitu aksennya. Ya aku tertarik aja. Oh, kira-kira apa momen di novel yang pengen muncul juga nanti di filmnya? Ada nggak? Kalau aku udah lihat sih, udah lihat footage-nya jadi kayak apa namanya ekspektasiku itu lebih tinggi sama film ini. Jadi di footage-nya itu kayak yang mereka berdua jalan-jalan di tengah malam yang kiri kanan itu kayak rumah tua semua gitu loh, batu bata. Itu bagus banget kalau dari filmnya. Terus yang di kayak pasar atau apa gitu aku juga lihat itu juga bagus. Terus yang aku harapkan yang belum aku lihat di footage-nya itu scene masak-masaknya sama scene waktu mereka eh lihat bintang-bintang di padang rumput itu loh. Itu pasti estetik banget sih kalau menurutku. Aku juga pengen lihat yang masak-masakannya. Aku udah lumayan lihat sih si footage-nya ya. Tapi aku nggak ngelihat yang si Lilanya masak gitu. Nggak, belum belum ada gitu, belum dirilis mungkin. Jadi aku aku ngelihat si pemainnya juga kayak dia bisa masak nggak sih? Kayak meragukan. Tapi ya, iya mungkin bisa gitu. Nanti gitu, semoga banyak gitu scene masak di filmnya nanti. Kalau aku bakal kecewa sih kalau scene masaknya yang cuma sekelewatan aja gitu loh. Kayak cuma ditunjukkan Iya, dia masak gitu. Itu bakalan jengkel banget sih aku sama filmnya. pokoknya ada scene Lila masak, terus nanti ada scene Orion nyobain masakannya, terus kayak itu sih dua hal itu sih yang aku pengen lihat karena karena si Orion tuh kayak bikin apa ya, komennya tuh bikin Suasananya kayak itu jadi makan. manis gitu. Iya, kayak enak banget gitu makanannya tuh. Jadi aku kayak pengen juga gitu, pengen lihat makanan yang disuka nggak yang dibahas. Tadi aku lupa bahas itu. Ini sih apa yang pastry guava itulah aku lupa namanya. Yang apa kayak Es, pastry tapi isinya itu jambu biji. Jadi unik aja penasaran aku. iya pastry tapi isinya tuh manis gitu kan. Iya, kan agak Aku bingung ya ini nanti rasanya gimana gitu. aku kebayangnya kayak bukan risol, apa sih? Pastel. Pastel kan Oh, bentuknya gitu. kalau yang aku cari di Pinterest itu yang keluar malah kayak biskuit tipis gitu, terus ada isiannya di dalamnya. Jadi, Ah, gitu. tuh kelihatannya tuh nggak kayak makanan, kelihatannya kayak makanan Inggris gitu, maksudnya itu makanan makanan Prancis gitu, pastry, kue-kue gitu, kayak kue-kue Eropa gitu, nggak kelihatan kayak kue Kuban gitu. Aku bingung sih itu. Di YouTube-nya penerbitnya, itu si Hmm? siapa penulisnya itu pernah kayak ngasih alasan kenapa kamu harus baca buku ini gitu loh. Dan itu dia kayak bener-bener nunjukin makanan-makanan yang ada di situ gitu. Dan iya emang bener sih kayak lebih ke kue-kue yang biasa dilihat di film-film Paris, Emily in Paris. Kalau lihat Hmm. itu kayak persis gitu proteinnya. Jadi agak baru sih ini kalau menurutku. Karena aku belum lihat sama sekali. Rating, kasih rating berapa dari 5 bintang buat novel ini? Kalau aku ratingnya 3,5 dari 5 bintang. Karena ini bagus, cuma dari awal sampai pertengahan aja gitu. Jadi
pengen baca ulang juga agak susah nemuin keinginannya gitu. Aku juga ngasihnya apa ya, 3. Biasa banget enggak sih, tapi memang ada ngebahas tentang depresinya remaja, terus ada masakan-masakan 2 budaya berbeda. Tapi ini kayak kurang aja gitu penceritanya. Endingnya juga agak kurang. Jadi emang apa ya, kayak bukan biasa sih, kayak ya pada YA pada umumnya gitu, nggak terlalu mencolok gitu. Agak sayang sih. Jadi aku kira kamu suka bakal ngasih rating tinggi gitu. Ternyata sama aja. Kalau aku romance itu sukanya yang kayak ada campuran lainnya gitu loh, kayak ada komedinya, ada fantasinya gitu. Jadi ini kan kayak pure bener-bener romance sama masalah remaja gitu ya. Jadi aku Mm-mm. agak kurang suka sama ceritanya. Iya, sayang banget sih. Itu dia diskusi kita untuk buku The Cuban Girls Guide to Tea and Tomorrow. Jangan lupa mampir ke channelnya Satrio, nanti aku bakal simpen linknya di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dadah! Aku dulu ini ya. Iya.